Haleluya. Puji Tuhan, saya Pendeta Denli Rondonu. Kali ini saya akan memulaikan sebuah pelayanan pekabaran Injil di media sosial, yaitu di channel YouTube. Dan video kali ini adalah konten video perdana saya untuk memulaikan pelayanan ini. Dan oleh sebab itu saya memohon dukungan dari jemaat Tuhan, dari setiap pribadi yang menyaksikan konten video ini supaya dapat mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan atau men-share konten video ini sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam perjanjian lama, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Dalam pasal ini diceritakan tentang peperangan bangsa Israel dengan bangsa Filistin, di mana dalam pasal ini yang menjadi ikonnya yaitu Daud. Nah, peristiwa ini, saudara, sungguh peristiwa yang populer ya. Bahkan sampai anak-anak pun mengetahui cerita atau peristiwa ini, yaitu peperangan Daud dan Goliat. Nah, dari peristiwa ini, saudara, kita melihat ada berbagai macam ungkapan-ungkapan dari Daud yang bisa atau yang dapat kita ambil sebagai renungan hidup kita dalam menjalani hidup yang ada. Nah, ada ungkapan yang menarik dari Daud. Yang pertama kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ini ayat yang ke-32. Di sana ada ungkapan Raja Daud kepada Saul. Daud berkata begini kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia atau Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Nah, ini ungkapan yang memberikan sebuah pengharapan atau semangat bagi Raja Saul. Sebelum kita atau saya masuk dalam pembahasan peristiwa ini, pada hari Minggu yang lalu saya sudah berkhotbah di gereja, telah sedikit ya menerangkan atau mengupas tentang ungkapan tawar hati. Saya sudah katakan di gereja bahwa ungkapan tawar hati itu memberikan pengertian tentang seseorang yang kehilangan semangat. Orang yang tawar hati itu adalah orang yang kehilangan simpati, orang yang kehilangan keberanian, orang yang kehilangan harapan. Nah, ini ungkapan tawar hati, saudara. Keadaan-keadaan itu yang akan dialami seseorang jika dia menjadi tawar hati. Nah, keadaan ini juga yang dialami oleh Raja Saul dan bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka sedang menghadapi peperangan melawan bangsa Filistin. Mereka menjadi tawar hati. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa mereka menjadi tawar hati? Nah, ada 3 poin yang ingin saya angkat pada kesempatan ini untuk kita renungkan bersama. Ada 3 alasan yang melatar belakangi Raja Saul bersama bangsa Israel menjadi tawar hati memerangi bangsa Filistin atau menghadapi Goliat. Alasan yang pertama di ayat yang ke-26, di sini ada ungkapan dari Daud. Daud berkata begini, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Alasan yang pertama, mengapa bangsa Israel menjadi tawar hati, yaitu karena bangsa Israel kehilangan kesadaran bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, bahwa Allah ada di pihak mereka. Kesadaran ini hilang. Nah, saat kesadaran ini hilang, maka muncullah tawar hati. Mereka kehilangan keberanian, kehilangan semangat.
kehilangan keyakinan untuk memenangi pertempuran ini. Nah, poin yang pertama ini menjadi sebuah perenungan bagi kita sebenarnya dalam menghadapi peperangan-peperangan kehidupan lewat masalah dan persoalan hidup yang ada. Seringkali kita lupa bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana Allah beserta dengan kita. Allah berjalan bersama dengan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa dia adalah umat Tuhan, sehingga saat dia menghadapi persoalan hidup, masalah hidup, peperangan-peperangan kehidupan, dia menjadi tawar hati, dia kehilangan harapan, dia kehilangan keberanian, sehingga yang muncul ketakutan. Nah, ini menjadi perenungan bersama. Daud mengungkapkan sebuah hal yang memberikan harapan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita jangan takut. Kita jangan khawatir menghadapi peperangan-peperangan hidup. Karena kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam tuntunannya Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita. Tuhan akan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Nah, ini poin yang pertama atau alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa bangsa Israel menjadi tawar hati menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Yang kedua, yaitu ada di ayat yang ke 4, 5, dan 6 dari Fatsal ini. Ini ditulis demikian. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Yang kedua, kenapa bangsa Israel menjadi tawar hati? Karena bangsa Israel melihat kekuatan musuh itu lebih besar daripada mereka. Mereka melihat bahwa peralatan-peralatan perang, senjata, peralatan militer musuh itu lebih kuat dari mereka. Nah, ini menjadi sebuah perenungan sebenarnya bagi kita. Bahwa saat kita menghadapi masalah hidup, saat kita menghadapi persoalan hidup, mari jangan kita terfokus kepada masalah hidup kita. Jangan kita terfokus kepada persoalan hidup kita. Ingat, kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar dari masalah hidup. Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa dari persoalan-persoalan hidup kita. Kalau fokus kita hanya terfokus kepada persoalan hidup, masalah hidup, maka sudah pasti kita akan menjadi tawar hati menghadapi masalah hidup. Kita tidak akan melihat kemenangan di sana. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita pandang Allah kita yang lebih besar daripada masalah hidup, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan. Nah, Daud melihat hal ini, bahwa Daud lihat bahwa Tuhan yang bersama dia itu lebih besar dari tentara Filistin dengan berbagai peralatan perangnya. Allah yang dia sembah itu lebih kuat dari tentara Filistin, lebih kuat dari Goliat. Nah, itu poin yang kedua atau alasan yang kedua. Nah, yang ketiga atau yang terakhir. Mengapa bangsa Israel menjadi tawar hati saat menghadapi bangsa Filistin atau menghadapi Goliat? Itu ayat yang ada di ayat yang ke-47. Ada sebuah ungkapan Daud seperti ini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ketiga,
kenapa bangsa Israel menjadi tawar hati menghadapi Goliat dan bangsa Filistin? Karena cara pandang bangsa Israel melihat kemenangan itu berdasarkan kekuatan-kekuatan lahiriah. Mereka melihat kemenangan itu kalau memiliki kekuatan militer yang besar, yang lengkap, memiliki peralatan perang yang cukup besar. Mereka mengukur kemenangan itu dari kekuatan-kekuatan duniawi, dari kekuatan-kekuatan lahiriah. Daud mengungkapkan bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan-kekuatan lahiriah, kekuatan-kekuatan militer, tapi kemenangan itu Tuhanlah yang mengaruniakan. Daud membuka pikiran bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini juga menyadarkan kita bahwa dalam menghadapi peperangan hidup lewat masalah persoalan hidup, seluruh lambang-lambang kekuatan duniawi itu tidak bisa menjamin untuk kita lepas, untuk kita menang dari masalah hidup. Mungkin ada yang mengandalkan jabatan, ada yang mengandalkan harta, kekayaan dan lain sebagainya. Saya ingin katakan semuanya itu tidak bisa menjamin. Kemenangan hanya bisa diperoleh dari Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari lewat renungan kebenaran firman Allah pada kesempatan hari ini, saya ingin meyakinkan saudara, saya ingin menyadarkan saudara bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Jangan takut, ya. Lihatlah Tuhan atas hidupmu. Pandanglah Tuhan saat saudara menghadapi pergumulan hidup. Dan sadarlah bahwa Tuhan yang akan mengaruniakan kemenangan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan.